Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai narasi ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rifki Farhan Hibatullah dengan NPM D1E 018029. Pada kesempatan kali ini saya akan bernarasi tentang kesetaraan gender. Jargon kesetaraan gender ini sering sekali digemakan oleh para aktivis sosial, kaum perempuan, hingga para politikus Indonesia. Kesadaran kaum perempuan akan kesetaraan gender semakin meningkat seraya mereka terus menuntut hak yang sama dengan laki-laki. Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi kita sebagai manusia. Hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan, dan bebas menentukan pilihan hidup. Hal itu tidak hanya diperuntukkan untuk bagi para laki-laki. Perempuan pun mempunyai hak yang sama pada hakikatnya. Sayangnya sampai saat ini perempuan seringkali dianggap lemah dan hanya menjadi sosok pelengkap. Terlebih lagi adanya pola berpikir bahwa peran perempuan hanya sebatas bekerja di dapur, sumur, mengurus keluarga, sehingga pada akhirnya hal di luar itu menjadi sangat tidak penting. Sosok perempuan yang berprestasi dan bisa menyeimbangkan antara keluarga dan karir menjadi sangat langka ditemukan. Perempuan seringkali takut untuk berkarir karena tuntutan perannya sebagai ibu rumah tangga. Data yang ada menunjukkan bahwa perempuan secara konsisten berada pada posisi yang lebih dirugikan daripada laki-laki. Berikut adalah sejumlah contohnya. Yang pertama ada pola pernikahan yang merugikan pihak perempuan. Pernikahan dini adalah suatu hal yang lazim di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan. Laporan dari PBB tahun 2004 memperkirakan 13% dari perempuan Indonesia menikah di umur 15-19 tahun. Dalam hukum Islam, laki-laki memang diperbolehkan memperistri lebih dari satu orang. Akan tetapi dalam Undang-Undang Perwakilan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 menyatakan bahwa izin untuk memiliki banyak istri dapat diberikan jika seseorang dapat memberikan bukti bahwa istri pertamanya tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai istri. Pegawai negeri sipil atau PNS Indonesia pun dilarang mempraktekkan poligami. Hukum perkawinan ini di Indonesia menganggap pria sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah keluarga. Sedangkan tugas-tugas rumah tangga termasuk membesarkan anak umumnya dilakukan oleh perempuan. Terus juga ada kesenjangan gender di pasar kerja. Adanya segmentasi jenis kelamin angkatan kerja, praktik penerimaan dan promosi karyawan bersifat diskriminatif atas dasar gender membuat perempuan terkonsentrasi dalam sejumlah kecil sektor perekonomian. Umumnya pada pekerjaan-pekerjaan berstatus lebih rendah daripada laki-laki. Asumsi masyarakat yang menyatakan bahwa pekerjaan perempuan hanya sekedar tambahan peran dan tambahan penghasilan keluarga juga menjadi salah satu sebab rendahnya tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan. Selanjutnya ada kekerasan fisik. Indonesia telah menetapkan berbagai undang-undang untuk melindungi perempuan dari kekerasan fisik. Akan tetapi, terdapat beberapa bukti yang menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah umum di Indonesia. Menurut survei demografi dan kesehatan 2003, hampir 25% perempuan yang pernah menikah menyetujui anggapan bahwa suami dibenarkan dalam memukul istrinya. Karena salah satu alasan berikut. Istri berbeda pendapat, istri pergi tanpa memberitahu, istri mengabaikan anak, atau istri yang menolak untuk melakukan hubungan intim dengan suami. Perdagangan perempuan dan prostitusi juga merupakan ancaman serius bagi perempuan Indonesia, terutama mereka yang miskin dan kurang berpendidikan. Meskipun pelecehan seksual dianggap kejahatan, akan tetapi hal itu umum ditemukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Departemen Kesehatan Indonesia tahun 2004 menemukan bahwa 90% perempuan mengaku telah mengalami beberapa bentuk pelecehan seksual di tempat kerja. Selanjutnya ada hak kepemilikan.
Hukum Perdata Indonesia menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kepemilikan yang sama. Perempuan di Indonesia memiliki hak umum untuk akses properti, tanah, dan memiliki akses ke pinjaman, bank, dan kredit. Meskipun terkadang masih terdapat diskriminasi di beberapa bagian, contohnya ya suami berhak untuk memiliki nomor pajak pribadi sedangkan istri harus dimasukkan nomor pajak mereka ke dalam catatan suami. Untuk meningkatkan kesadaran perempuan akan isu kesetaraan gender ini dan mengedukasi pekerja perempuan mengenai hak-haknya sebagai pekerja perempuan, program kampanye Labor Rights for Women yang ditunjukkan bagi pekerja perempuan muda tidak ada henti-hentinya menyuarakan dan mengedukasi perempuan. Lewat event pelatihan Labor Rights for Women yang bertema Gender Equality, perempuan diharapkan dapat lebih terpacu untuk membela hak mereka dalam kesempatan kerja atau karir, hak material dan juga hak keseimbangan antar keluarga dan karir. Terakhir, kesetaraan gender tidak harus dipandang sebagai hak dan kewajiban yang sama persis tanpa mempertimbangkan hal selanjutnya. Malu rasanya apabila perempuan berteriak mengenai isu kesetaraan gender apabila kita artikan segala sesuatunya harus mutlak sama dengan laki-laki. Karena pada dasarnya perempuan tentunya tidak akan siap jika harus menanggung beban berat yang biasanya ditanggungkan oleh laki-laki. Atau sebaliknya, laki-laki pun tidak akan bisa menyelesaikan semua tugas rutin rumah tangga yang bisa dikerjakan oleh perempuan. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada narasi saya pada kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.